Makasih semuanya sudah bergabung belajar sore ini ya. Oke, ya. Mbak Ainur, Mas Fahru Rozi, Mbak Nindya, Mbak Asma, Mbak Asia Salma, Mas Aziz, Mbak Berliana, Mbak Dea, Mbak Is, Mbak Vira, Mbak Fitria, Mbak Nuk, Mbak Putri Ayu, Mbak Rizka, Mbak Rosi, Mbak Sabrina, Mbak Izaidayat, Mbak Iwadita, dan Mbak Mas Wisnu. Oke, terima kasih keaktifannya ya. Ya, hari Sabtu tetap kita adakan ya, karena untuk memfasilitasi teman-teman yang mungkin salah satunya ambil di hari Sabtu, tapi ternyata hari Sabtu paling sedikit ya minatnya, banyak yang hari Rabu sama Kamis lebih dari 30, tapi nggak apa-apa ya. Oke, hari ini soal-soal tentang verbal ya, soal-soal tentang verbal, tidak ada hitungan sama sekali, tapi bukan berarti nggak penting, justru itu yang menjadikan kelebihan kita ya. Jadi suaranya nggak dengar, suaranya tidak kedengaran Pak, masa ya? Jelas itu. Oh, dengar ya. Coba dibesarin ya, Mbak Fitri ya. Sudah volumenya maksimal soalnya. Laptopnya mungkin Mbak Fitri ya. Di setting itunya. Dulu mungkin baru masuk lagi. Oke, ya. Jadi materi sore ini materi yang penting karena justru soal-soal penalaran umum itu salah satu submateri yang kita harus kuasai mendekati sempurna. Karena banyak peserta yang faktanya memang bingung terhadap pemahaman soal-soal penalaran umum. Begitu. Jadi harus kita kuasai berbagai pola soal ya. Oke, langsung saja kita masuk ke soalnya ya. Tadi yang di-share soal yang mana ya? Oh ini. Oke. Oke, kita bahas ini. Sekarang pukul 4 selesai insya Allah jam 17 lebih 15 ya. 1 jam 15 menit sudah cukup nanti untuk TWK Bahasa Indonesia kita kerjakan mungkin separuhnya saja, mungkin nggak apa-apa. Oke, nomor satu. Silakan chatroom. Nomor satu jawabannya apa? Mayoritas benar ataukah mayoritas salah? Silakan. Oke, baik. Terima kasih sudah antusias untuk interaktif ya. Ya, oke, B semua ya. B semua. Baik. Apakah betul jawabannya B? Ya, tepat sekali. Jadi kalau ada satu sekolahan yang liburnya itu hari Senin, kemudian ada sekolah lain yang liburnya itu hari Sabtu, artinya beberapa sekolah libur hari Senin atau beberapa sekolah itu ada juga yang libur hari Sabtu. Begitu. Andaikan atau ini saya ganti kata dan, kira-kira logis nggak diterima? Itu masalahnya. Kenapa hubungan kata pakai atau? Itu yang harus dikuasai. Kalau kita ganti dan, berarti ada beberapa sekolah yang libur 2 hari. Begitu. Sementara di sini nggak ada irisannya. Begitu ya. Kalau nggak ada irisannya, berarti nggak boleh hubungan kata pakai dan. Tuh, oke ya. Terus yang A, tidak ada sekolah yang libur pada hari Senin dan Sabtu. Sebetulnya A itu mendekati kebenaran juga.
Karena memang faktanya tidak ada yang libur di hari Senin dan juga dia libur hari Sabtu. Tetapi itu dugaan, bukan level validitas yang tertinggi. Begitu ya? Hati-hati, itu harus dikuasai. Oke, nomor dua. Silakan, Chatrum. Oke, silakan yang lain juga. Soal ini tolong disimpan, karena 15 soal ini mewakili berbagai teori penalaran umum, baik itu silogisme maupun deduktif ya. Jadi berbagai ada di sini, lengkap. Berbagai teori praktis ada di sini. Oke, nomor dua jelas ya, jika tidak ada hal yang terkait antara uh, subjek dan predikat, maka tidak bisa disimpulkan. Ya, jadi antara premis satu dan premis dua itu tidak ada subjek yang predikat yang menyertai, sehingga tidak bisa disimpulkan. Ada yang menjawab A tadi, salah satu peserta. Semua pasangan suka berdoa. Kalau Maria dan Marina saja yang dia sepasang kekasih, kemudian setiap malam Jumat mereka doa bersama, apakah bisa dipastikan pasangan lain itu selalu berdoa? Nggak ada berita itu. Maka tidak boleh menyimpulkan sesuatu yang dugaan. Sehingga A salah. Begitu ya? Oke. Nomor tiga. Silakan. Soal nomor tiga, ini kategori sulit ya. Kategori sulit. Sebentar, saya tak masuk Zoom satunya. Ya, baik. Sudah jawab 12 peserta. Ya, ya, betul. Sesuai dugaan saya, nomor tiga itu sulit ya. Terbukti ada yang jawab A, ada yang jawab C, ada yang jawab E. Oke, fokus. Soal seperti ini sering keluar. Inilah kenapa saya bilang bahwa soal penalaran umum yang hampir dipastikan selalu keluar di semua peserta, dua atau tiga nomor dari 35 soal. Itu harus menjadi kelebihan kita dibanding peserta di luar sana. Karena saya akan berusaha menyampaikan dengan cara yang terbaik. Ada trik, ada nalar. Dan jangan selalu paksakan nalar secara individu masing-masing. Kalau individu masing-masing nalarnya sering salah, kayaknya A, kayaknya C, kayaknya E. Kalau itu sering terjadi, maka segera beralih dengan menggunakan nalar yang lebih baik atau teori rumus yang masuk akal yang bisa diterima. Harus beralih, nggak boleh dibiarkan mengalir seakan-akan nggak penting ilmunya, sehingga jenengan merasa bahwa bisa main feeling kok. Jangan, sudah ndak zamannya begitu. Oke, coba sebelum saya mengerjakan ini dengan cara khusus, dengan menggunakan diagram Venn, maka saya perlu sampaikan dengan nalar dulu. Ayo, pelan-pelan, coba semua fokus. Pahami kata demi kata. Tidak seorang pun di perusahaan X yang berambut lurus. Tidak seorang pun nih. Artinya kalau ada 10 orang,
Tidak ada satupun yang rambutnya lurus. Oke, pahami? Terus, ternyata nih, di antara 10 orang tadi, kebanyakan pakai kacamata. Berarti yang pakai kacamata tadi, semuanya tidak ada yang berambut lurus. Betul nggak? Betul nggak? Berarti yang semuanya pakai kacamata, sebagian yang pakai kacamata tadi, semuanya, sebagian, mungkin 5, mungkin 3. Di antara 10 yang tadi saya misalkan, pakai kacamata tadi, 10-10-nya tidak ada yang berambut lurus. Betul ya? Berarti, berarti kesimpulannya, pegawai perusahaan X yang pakai kacamata tadi, tidak ada satupun yang berambut lurus. Sudah, berarti jawabannya C. Logis nggak diterima nalar itu. Walaupun saya belum membuat teori praktis. Logis ya? Bisa diterima ya? Oke, coba respon saya bisa diterima enggak penjelasan nalar saya tadi? Oke, Mbak Kom, sudah. Yang lain silakan direspon. Oke, terutama Mbak Rizka yang salah, terus Mbak Awang, Mas Awang yang salah, silakan direspon. Mbak Berliana yang kurang tepat, Mbak Wan Iza kurang tepat, Mas Aziz kurang tepat, Mbak Dia juga kurang tepat. Silakan. Sudah bisa ya? Karena saya menjelaskan pelan-pelan. Jadi kalau panjenengan ujian juga begitu, pahami itu dengan kejadian nyata. Kalau tidak mampu menggunakan rumus. Sekarang saya cari rumus. Kalau ada kata banyak atau ada kata sebagian, maknanya sama nih. Ada kata beberapa, ada kata ada, tidak semua, banyak, sementara. Ini kata-kata ini maknanya sama, akronim ya, akronim. Biasanya gandengannya premis satunya adalah premis mayor atau kata semua. Cuman teman-teman terbiasa kalau ada kata semua dan ada kata beberapa itu bisa membuat diagram Venn. Maka premis yang satu kita buat arahnya menjadi kata semua. Coba bayangin dengan saya menggunakan kalimat lain, apakah bisa diterima? Kalau tidak ada satupun di antara 10 orang tadi berambut lurus, berarti saya bisa ganti kalimat itu menjadi soal baru yang maknanya sama dengan cara saya ganti kata semua. Semua 10-10-nya tadi berambut tidak lurus. Sama enggak maknanya? Berarti saya bisa ganti kalimatnya semua yang bekerja di perusahaan E berambut tidak lurus. Nah, ini menjadi nanti jadinya kita bisa gunakan diagram Venn, semua berambut tidak lurus, berarti semua orang di perusahaan E, ada 6 orang mungkin, 6-6-nya berambut tidak lurus. Tidak lurus. Berarti rambutnya tidak lurus. Sebetulnya saya bisa ketik ini dengan apa namanya? Dengan tulisan yang baik, tapi kelamaan ya. Nah, kayak gini bisa saya tulis tidak lurus. Tapi kelamaan ya. Apa itunya aja yang di rekamannya aja. Saya tulisannya jelek saya. Bisa baik tulisannya tapi jatuhnya nanti lama. Oke ya, berambut tidak lurus. Jadi perusahaan E semuanya 6-6-nya berambut tidak lurus. Jadi premis satu atau premis mayor itu saya ganti kalimatnya dengan kalimat lain semua supaya bisa membuat diagram Venn yang mudah untuk disimpulkan. Karena maknanya sama, maka boleh soal itu saya ganti dengan kata lain. Oke ya? Sekarang premis yang kedua. Perhatikan premis kedua. Kebanyakan alias beberapa yang bekerja di perusahaan pakai kacamata. Berarti mungkin ini dua ini dia pakai kacamata. Seperti biasa, kesimpulannya kan begini, ini ke sini, terus ke sini. Coba, apakah ini beberapa atau pegawai di perusahaan yang pakai kacamata, inilah yang pakai kacamata, jeret, jeret, berambut tidak lurus. Cocok.
Begitu. Ya, oke ya, paham ya? Kalau ingin bukti dengan pendalaman belajar secara mandiri, teman-teman harus menggali kenapa ini salah, Pak, kenapa salah, dan kenapa salah. Harus digali. Mudah. Pegawai X tidak. Pegawai perusahaan X ada yang tidak pakai kacamata. Memang, kalau ada yang pakai kacamata, maka ada yang tidak pakai kacamata. Inilah orangnya, 4 orang itu. 1, 2, 3, 4. Kalau kita misalkan 6. Terus kemana berambut tidak lurusnya? Artinya, tidak menyimpulkan dari hal yang mayor, hanya mengambil sebagian saja. Itu kurang tepat. Apalagi ini levelnya dugaan. Dugaan, karena ada yang pakai kacamata, apakah ini tidak pakai kacamata? Anda hanya menduga. Loh Pak, benar Pak. Kalau ada yang pakai kacamata, ya ada yang tidak pakai kacamata. Saya bisa bilang lain loh, nggak selalu bilang begitu. Saya bisa bilang ada yang pakai topi, karena nggak selalu nggak pakai kacamata, bisa jadi pakai topi. Itu loh maksud saya. Dugaan. Nah, dugaan bukan kesimpulan yang valid. Nah, ini harus paham. Kalau dengan memahami detail masalah beginian, maka nguasainya, yakin banget. Mau dibuat sulit, dibuat no piye wae, insya Allah bisa. Gitu ya? Oke. Salah, karena sifatnya adalah menyimpulkan tidak mengambil dari premis mayor dan dia mengambil asumsi. Yang ke B, tidak ada pegawai perusahaan yang tidak berambut lurus. Lawang semuanya berambut tidak lurus kok. Ini bilang tidak ada perusahaan X yang tidak berambut lurus. Sorry. Tidak ada pegawai perusahaan X yang tidak berambut lurus. Memang, betul. Tetapi itu hanya dari premis mayor. Tidak menyimpulkan sama sekali dari premis kedua. Kacamatanya kemana? Sementara penalaran deduktif itu harus menyimpulkan yang sifatnya dari khusus juga. Begitu. Hanya mengambil dari umum saja. Nah, itu kurang tepat. Gitu ya. Jadi penalaran deduktif adalah logika yang ditarik menjadi sebuah kesimpulan khusus. Begitu. Khusus apa yang maksud? Oh, ada tertentu bahwa ada yang pakai kacamata dan dia berambut tidak lurus. Mau pakai kacamata dan yang tidak, semuanya tidak berambut lurus. Artinya kesimpulan deduktifnya yang pakai kacamata berambut tidak lurus. Begitu ya? Oke. Pak, kok bisa Pak? Di sini berambut lurus, kok tiba-tiba kesimpulannya berambut tidak lurus? Ingat, di depan ada kalimat negatif. Maka makna ini sama saja dengan semua yang bekerja berambut tidak lurus. Begitu. Karena kalimat itu tidak seorang pun yang berambut lurus, artinya semuanya berambut tidak lurus. Oke ya, itu. Kemudian yang D, tidak pakai kacamata. Beberapa orang berambut lurus tidak pakai kacamata. Ini nggak bisa. Beberapa orang yang berambut lurus tidak pakai kacamata. Coba, supaya puas panjenengan yang menjawab tapi salah, saya ajak untuk ngelontoi ya. Makanya kelihatannya nggak ngitung ya, tetapi lama belajar untuk penalaran ini. Nggak apa-apa. Kita fokus saja, ini nuansanya pendalaman ya. Kalau nuansa soal paket kan sudah hari Selasa Rabu. Bagi yang belajar Sabtu nggak ikut Selasa Rabu Kamis ya, ya mohon introspeksi ya, harus ikut 2 kali minimal. Oke, nah coba D, kenapa dia tidak valid 100%? Beberapa orang yang berambut lurus tidak pakai kacamata. Lawang tidak ada satupun yang berambut lurus kok. Dia ngomong berambut lurus. Dari mana itu kesimpulannya? Memang ada pegawai yang berambut lurus. Tidak ada satupun yang pegawai berambut lurus. Kok bisa nyimpulin berambut lurus? Nah, ini ya, saya cek. Ada yang D tadi. Ada yang D. Loh, ada kan? Ya, Mbak Dea D. Mbak Rina D. Ada. Nah, Mbak Rina, Mbak Dea paham bahwa D itu mutlak salah? Silakan direspon. Kemudian yang E. Kebanyakan pegawai perusahaan X memakai kacamata dan berambut lurus. Nggak ada satupun yang berambut lurus. Oke ya?
Premis mayornya sudah tidak ada berambut lurus, maka nggak boleh menyimpulkan melawan premis mayor. Itu nggak boleh. Ya, premis mayor adalah premis satu ya, yang menunjukkan semua komunitas itu. Oke, cukup. Ya, oke, Mbak Rina, Mbak Dea, oke, makasih sudah direspon Mbak Dea. Ya, cukup. Nomor 4, silakan chatroom. Detail begini, asik. Nggak perlu banyak soal, tapi sudah mewakili semua. Silakan nomor 4, kemudian lebih banyak yang benar. Saya pesankan rekaman ini simpen betul, file ini simpen betul. Karena ini kalau jenengan mereview cukup dari soal ini sudah kena semua. Nggak tolong ya, saya sudah berpesan loh ya. Iya. Oke, cukup. Apakah sama? Oh, ada yang beda juga. A dan B ya, mayoritas B. Mudah-mudahan B jawabannya. Kalau di sini menyebutkan orang disiplin pada premis mayor, maka harus menunjukkan ada yang disiplin. Seret. Nah, kalau di sini sudah tidak ada disiplin, maka salah. Hanya di situ poinnya. Ya, kalau membandingkan dengan D, nah beda lagi, saya belum kupas. Kalau membandingkan dengan A sudah salah, sudah salah. Ya, sudah salah. Karena harus memuat premis mayor. Tetapi premis minornya mutlak harus disimpulin. Premis minornya, beberapa pegawai kementerian orang profesional. Beberapa profesional orang disiplin. Sudah benar ini, jawaban B itu tepat sekali. Betul. Jadi A itu salah. Kenapa salah? Beberapa pegawai Kementerian Keuangan bukan orang profesional. Memang. Tapi itu levelnya asumsi. Yuk, coba sebelum saya membuat diagram Venn, lagi-lagi saya ajak berpikir untuk melogikakan hal yang mudah. Semua pegawai orang disiplin. Ada 10 nih, semuanya disiplin. Di antara 10 tadi, itu ada yang profesional. Artinya, mungkin ada 4 yang profesional. Yang lain bisa jadi bukan profesional. Seorang praktisi mungkin, profesional itu artinya seorang pakar akademisi ya. Ada yang dari politikus, nah, menteri-menteri itu kan ada menteri kalangan profesional, ada menteri kalangan dari partai politik, ada yang dari praktisi, nah itu maksudnya begitu. Anda menyimpulkan harusnya profesional yang disebut, nggak boleh menyimpulkan di luar ini, karena yang disediakan hanya ini dan ini. Kalau Anda bilang bahwa beberapa bukan profesional, bukan itu apa? Tolong disebut. Anda jangan menduga-duga. Ini loh yang saya maksud, bahwa logika deduktif nggak boleh disimpulkan dengan dugaan. Selama ada opsi yang mutlak benar. Yang mutlak benar adalah, oh di antara 10 itu pasti ada yang profesional, yang disiplin. Pasti. Kalau Anda menduga ada yang bukan profesional, iya. Tetapi hanya dugaan. Karena saya boleh melawan dugaan itu. Nggak selalu begitu. Ada yang pakar politik, ada yang dari parpol. Bisa begitu kan? Artinya nggak selalu bukan. Nah, begitu ya. Jadi nggak boleh menyimpulkan selain. Nggak boleh. Ya, oke. Jadi mudah-mudahan paham itu. Karena nggak ada opsi yang memilih C, D, E, maka saya tidak bahas. Oke ya. Ya. Banyak yang ternyata ya. Hati-hati, hati-hati. Banyak yang kepleset. Soal penalaran kenapa saya ulang-ulang? Karena mayoritas sering lupa. Habis disampaikan sekarang, mungkin seminggu lagi lali mana? Karena nggak review. Atau karena memang belum menguasai betul. Termasuk yang jago hitungan, saya tidak jamin jago penalaran umum. Karena secara teori, tidak ada riset yang mengatakan anak yang pinter IQ-nya hitung tidak linear dengan kecerdasan bahasa. Tidak linear. Oke, baik. 5. Maka kita lawan mereka yang jago-jago hitungan dengan sempurnanya pengetahuan kita penalaran umum. Ya. Nomor 5 silakan chatroom.
Silakan nomor 5. Jadi nomor 4 tadi itu kalau dibuat diagram Venn, ya ini semua ya, semua eh, Kementerian Keuangan, pegawai Kementerian Keuangan, ada 5 mungkin Kementerian Keuangan, semuanya adalah disiplin. Kemudian beberapa, nah mungkin 2 ini adalah profesional, orang profesional. Mungkin di sini adalah yang 3 lainnya bisa orang partai, orang praktisi, dan lain-lain. Maka kesimpulannya nggak boleh meloncat dari lingkaran kecil ini ke sini dan ke sini. Cocok. Kementerian Keuangan, profesional, disiplin. Atau dibalik, orang Kementerian Keuangan, disiplin dan profesional. Baik, gitu ya. Nomor 5, mayoritas E semua. Oke. Oh, ada yang A. Ada yang A ya. Oke, baik. Tidak ada kesimpulan. Tidak ada burung yang tidak bertelur. Semua hewan berkaki 4 adalah mamalia. Nggak nyambung sama sekali ya. Antara premis 1 dan premis 2 nggak nyambung. Nggak menjelaskan apapun. Sehingga nggak boleh jawab A. Nggak boleh. Jawabannya tidak ada kesimpulan. Oke, gampang nomor 5. Nomor 6. Ya, silakan 6. Nah, 6 ini sulit. Sulit ini. Silakan. Jawabannya apa? 6. Oke, baik. Sudah jawab 5, 9 orang. A, E, B. Oh, C. Wih, lengkap. D. Wih, lengkap. A, E, B, C, D. Lengkap. Ada jawaban semua. A, B, C, D semua. Ini loh yang saya maksud. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu teori, nggak tahu ilmu praktisi, nggak tahu teori praktis, ya akhirnya main tebak. Mana yang sesuai dengan khayalan masing-masing. Begitu. Coba kita bernalar sebelum saya kasih teorinya. Kalau Kansa menang lomba, maka teman-temannya senang. Ada berita itu, ada berita itu. Ya, jika Mbak Dea menang lomba, maka teman Mbak Dea di kelas itu senang. Saya tidak percaya, berita itu tidak benar. Siapa bilang Mbak Dea kalau menang lomba itu teman-temannya senang? Enggak percaya saya. Mbak Dea menang lomba, teman-temannya tidak senang. Itu kebalikan berita itu. Oke ya? Artinya di belakang ditambahi tidak. Oke ya? Di belakang ada kata tidak. Nah, ini nggak boleh. Di belakang ada kata tidak. Nah, ini nggak boleh. Di belakang ada kata tidak. Artinya yang betul hanya yang B. Begitu. Jadi, Kansa menang, teman-temannya nggak senang. Itu lawan dari kabar itu. Karena pernyataan itu dinyatakan salah, maka Anda harus membenarkan dengan kabar yang berlawanan. Itu maksudnya. Sehingga pertanyaan ini identik dengan mencari negasi atau ingkaran. Teori negasi, teori ingkaran, ketika ada premis sebab akibat, jika maka negasinya negasinya adalah di belakang min, di depan tetap plus i, b. Tetapi simbol menjadi penghubung adalah dan. Dan. Bukan atau. Bukan juga maka. Bukan. Oke ya? Dan. Teori matematis. Tapi kita kembalikan ke nalar kita. Yang masuk akal bisa diterima nalar ini. Karena saya tidak percaya kalau Kansa menang itu teman-temannya senang. Nggak percaya saya. Akeh sing sirik. Kansa menang, konco-konconya gak senang. Coba pahami nalar saya, bisa diterima enggak?
Kalau tidak bisa, paksakan dengan ini. Kenapa saya suruh paksakan? Ada batasan kemampuan seseorang itu dalam memahami penalaran. Ada batasan. Makanya saya kasih pilihan. Kalau ada jika maka, kalau tidak paham, paksakan dan belakang tidak. Selesai. Pasti benar. Ya, pasti benar dari teori ya. Dari teori. Begitu ya. Oke. Bang, nomor 7. Berarti nomor 7 yang salah jadi salah. Coba yang benar nomor 6 tadi siapa aja? Yang jawab B. Mbak Vira tok yang benar. Yang lain salah. Yang lain salah kabeh. Oke ya. Cukup. Nomor 7 berarti Mbak Vira harusnya benar nomor 7. Kalau Mbak Vira nomor 7 salah, berarti Mbak Vira hanya menduga. Ayo, dijawab apa adanya. Nggak boleh bohong. Tadi kalau jawab A ya, ketik A. Nggak boleh diganti dengan saya menjelaskan. Kalau saya menjelaskan, jawabannya ganti. Oke, Mbak Vira, nggak boleh diganti jawaban apa adanya. Pengen tahu saya. Karena biasanya kalau nggak menguasai teori, kebetulan benar belum tentu dia menguasai. Bisa jadi karena kebetulan. Oke. Nah, Mbak Vira kan? Salah kan? Salah, berarti tadi kebetulan. Ya, gitu ya. Salah bukan jawabannya. Oke ya. Coba sekarang saya suruh jawab lagi. Silakan dijawab apa dengan teori saya tadi? Jawab baru. Nek salah kebacut. Mesti kan ini saya salah kebacut. Ayo jawab lagi. Jawaban yang menurut dengan benar setelah saya jelaskan. Oke, nomor 7. Silakan ketik chatroom lagi. Jawab terbaru. Kak Iso ya kebacut. Oke, ya silakan chatroom. Ya, makasih ya responnya antusias. Tidak live, tidak on, tidak apa namanya on kamera, tidak tatap muka, tapi apa aktif merespon ya sama aja itu efektif namanya. Iya, oke benar semua C, mantap. Loh, mesin DOD yang tadi ya, sebelum saya kasih tahu. Oke, betul semua ya. Jadi kalau ada jika, maka langsung lari ke dan. Sudah, dannya sendirian dan ini didukung dengan diberi makan. Karena di sini tidak diberi makan, berarti kalau diminkan, min ketemu min ketemu tidak, ya jadinya diberi makan. Begitu. Oke ya. C, tepat jawabannya. Gampang. Nomor 8, ayo lagi. Dijawab yang terbaru aja. Kalau jawab aslinya paling banyak yang salah juga. Karena 3 nomor soalnya sama. Oke ya. Jelas ya, jawaban nomor 8 adalah ini ya. Dan bukan. Lanjut, nomor 9. Nah, ini beda lagi. Ini beda lagi. Ini teori ya. Kayaknya harus saya jelaskan ya. Sepertinya ini juga banyak yang salah mungkin. Nomor 8 silakan, chatroom. Saya ingin tahu apakah ada yang kebetulan benar. Karena kalau nggak tahu teorinya nggak bisa ini. Jawab nomor 9. Ingkaran dari pernyataan itu. Artinya pernyataan itu salah, maka yang benar apa? Lawannya itu. Pada hari Senin, siswa pakai sepatu hitam dan atribut lengkap. Artinya lawannya adalah, seperti saya bilang, kalau ada dan, saya suka tenis dan suka volley. Lawannya ya saya tidak suka keduanya, tidak suka A atau B. Maksudnya tidak ada satupun yang disukai sama-sama suka. Ya. Mana yang kira-kira cocok? Jadi kalau dan itu lawannya jelas atau. Ini sudah hukum matematika ya. Kalau dan lawannya atau. Sehingga jawabannya ya hanya ini saja. Pastikan bahwa di depannya ada kata tidak. Jret. Gitu ya. Banyak yang salah ya. Nggak apa-apa wajar karena belum menguasai teorinya ya. 9C salah, 9D salah juga ya. Nah, yang B banyak ternyata, yang B. Oke.
Bagus. Jadi kalau ada pernyataan jika P dan Q, maka negasinya negasinya adalah ini jadi ini. Tempatnya tetap, kasih tanda min di depannya. Begitu ya, min atau. Oke. Lambang V adalah arti matematis atau. Lambang V kebalik adalah arti dan. Nomor 10. Nah, ya, nomor 10 ini kalau kita tidak tahu maknanya, maka kita akan bingung. Silakan. Apa jawabannya tadi? Silakan. Jawaban aslinya tadi. Nanti dinilai ya, benar berapa poinnya dikonversi ke 175. Silakan dihitung sendiri. Feeling saya banyak yang di bawah 70%. Oke, baik. 8 yang sudah jawab. C, 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 C semua. Oke, C, 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 C semua. Iya, soal ini tidak sulit, tetapi kenapa kok yang benar hanya sedikit ya? Maksudnya yang merespon chatroom. Atau mungkin yang lain benar tapi tidak chatroom, nggak apa-apa, sudah diwakili saja. Oke ya, jadi semua eksekutif sukses adalah orang cerdas. Saya hanya ingin mengingatkan pembelajaran dari nomor 10 ini adalah bahwa logika soal-soal penalaran umum, logika deduktif, soal-soal penalaran, itu menyimpulkan hanya dari dasar logika tertutup. Logika tertutup. Artinya hanya berdasarkan pada pernyataan ini saja. Tidak boleh melawan begini. Pak, nggak mesti kok eksekutif sukses itu orang cerdas. Bisa jadi eksekutif sukses itu kebetulan bejoai. Nggak boleh begitu. Itu namanya logika tidak tertutup, alias logika terbuka. Nggak boleh masuk ke dalam soal. Pokoknya kalau soal itu, ya itu yang disimpulin, gitu aja. Artinya di dunia ini nggak ada eksekutif sukses yang tidak cerdas. Paham ya? Semua eksekutif sukses orang cerdas. Artinya tidak ada satupun eksekutif sukses yang tidak cerdas. Nah, berarti betul. Jadi kalau kita menemui di kota manapun, semua orang ini, saya anggap ini adalah semuanya eksekutif sukses. Maka kita tidak akan menjumpai di kota manapun yang eksekutif sukses itu tidak cerdas. Artinya tidak ada satupun eksekutif sukses yang tidak cerdas. Betul sekali. Ya, jawabannya itu. Kalau D jelas nggak mungkin ya eksekutif yang tidak sukses tidak cerdas. Itu adalah lawan yang tidak mengikuti aturan PG. Kalau dibuat aturan PG itu ini melawan ini. Eksekutif tidak sukses itu tidak cerdas. Artinya dia min P, dia min Q. Nggak boleh. PQ dibuat min P, min Q. Nggak boleh. Gitu ya. Tapi kalau C itu maknanya sama dengan makna pernyataan. Begitu ya. Nomor 11, silakan. 11. Ini sip, masih jam 4 lebih 45, sudah hampir selesai. Berarti nanti kita sedikit ya bacaan Indonesia. Oke, baik. Ini ya B, 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 bagus. Ya, bagus. Betul sekali jawabannya B. Ya, jadi ini ternyata jikanya ada di belakang ya. Jikanya di belakang. Jika N disimpulkan, maka M disimpulkan. Berarti N terus M. Begini ya.
O dapat disimpulkan jika N disimpulkan. Berarti di sini N, O. Begitu ya. Terus ini adalah fakta. Jika M telah disimpulkan, berarti M telah disimpulkan ternyata berangkat dari N. Ya, jadi kalau M sudah disimpulkan, telah. Nah, M telah disimpulkan. Berarti M telah disimpulkan itu berangkatnya dari N sudah disimpulkan. Betul sekali. Ya, oke. Sudah jelas. Oh, dapat disimpulkan jika N disimpulkan. Iya, kaitannya. Kalau N tersimpulkan, ya O juga disimpulkan. Nah, N itu bisa ke M, N bisa ke O. Ini dasarnya. N bisa ke M, N bisa ke O. Oke, tepat. Nomor 12. Nah, ini saya yakin semuanya benar ya. Indra melihara, Budi melihara. Indra dan Budi sama-sama ada yang beririsan kata-katanya. Ini ya. Nomor 13. Silakan chatroom. Karena nomor 12 saya yakin benar semua. 13 silakan. 13 kalau ada yang benar berarti dia jeli. Kita menggunakan teori jika maka, tetapi di opsinya diwolak-walik. Jadi kata jika atau kata di mana itu mencerminkan sebuah kalimat sebab, tidak selalu jika itu ada di depan. Kadang-kadang jika itu ada di belakang, alias di tengah kata-kata jikanya. Nah, gitu ya. C, jawabannya apa? D semua. Oke, bagus. Benar semua. Ya, berarti tepat. Hmm. Jika ada di tengah, jadi ini kita bisa petani jika guru menambah ini adalah P. Kemudian nilai banyak yang meningkat. Kemudian ternyata di sini sama, nilai siswa banyak yang meningkat, tetap berarti PQ, terus ini tetap Q, terus R. Begitu ya. Jadi yang ini adalah R. Nah, kalau ada PQ, QR, maka ini hilang ya. Jadi Q-nya sama-sama Q, yang cross tadi hilang. Maka tinggal ini dan ini. Jadi jika guru matematika menambah, nah, maka siswa mengikuti ekstrakurikuler. Gitu ya. Jadi ini boleh di depan, boleh di tengah. Asal jika tetap ditempeli. Kalau di sini ditulis jika, terus maka di sini, salah. Nggak boleh. Oke, betul deh. 14. Nah, ini agak sulit. Kelihatannya singkat tapi agak sulit ini. Menjebak ini. Soal ini menjebak. Menjebaknya apa? Anda akan merasa, ayo silakan setrum. Anda akan merasa eh, kejadian nyata akan terjebak Anda menjawabnya kejadian nyata. Sekali lagi saya bilang bahwa logika deduktif penalaran umum tidak boleh menyimpulkan dengan logika terbuka. Seperti ini, saat ini Tika bawa payung. Oh, saat ini turun hujan. Logikanya memang iya. Tetapi apakah pernyataan itu ada di nomor di apa soalnya? Kalau kita bicara fakta, iya. Kalau Tika bawa payung saat ini ya saat ini turun hujan. Kan berpikir begitu. Coba apakah ada yang kejebak? Ada kan? Benar? Mbak Sabrina Nabila. Kejebak kejebak Benar dugaan saya. Nah, ada yang E juga. Ada yang E. Kenapa E? Iya betul, terjebak lagi. Karena masalah bawa payung ya mungkin hujan. Coba gunakan logikanya. Tadi menjawab mayoritas apa? B ya? Oke, mudah-mudahan B jawabannya. Pak, nggak nyambung, Pak. Tika bawa payung, kok Tika tidak membawa jas hujan? Nah, mikirnya gitu. Padahal betul itu jawaban B itu tepat. Jadi coba, jika hujan P, maka Tika bawa payung Q. Jika bawa payung Q, maka ia tidak membawa jas hujan. R. Ada Q, ada R. Kalau di sini ada fakta Q, maka ya tinggal nempel aja R-nya. Jrek. Betul, ia tidak mau jas hujan. Betul. Begitu. Jangan lompat kemana-mana.
Saat ini hujan, baliklah dari Ki ke P lah. Memang ada teori begitu. Memang ada teori ke sini. Nggak boleh. Jadi kalau ada PQ, kemudian ada Ki, nggak boleh ke P. Nggak boleh. Ya, boleh balik itu kalau min-min. Jadi kalau faktanya saat ini Tika tidak membawa payung, maka boleh kembali ke hujan. Tapi dikasih min juga. Tidak hujan. Gitu ya. Nah, jadi KIP nggak boleh. Jadi sudah jelas ini kenapa salah, yaitu tadi karena selain bermakna dugaan, dia melanggar aturan matematika. Oke, 15. Nah, ini soal yang paling sulit. Silakan jawabannya apa? 15. Pas 1 jam. Oke. Wah, ada yang A, ada yang B ya. Oke, mayoritas di A dan B. Ya, imbang antara A dan B imbang ya. Mana yang benar? A atau B? Oke, baik. Begini, kalau ada fakta di ujung akhir kalimat itu ada kata atau, maka kuncinya di atau. Jret. Tapi nggak boleh begitu. Harus dipahami betul. Apakah itu betul dan kita paham. Memang triknya itu. Ya. Jadi kalau ada soal kayak begini lagi, langsung lompat ke sini, terus koreksi apakah betul. Jika ini tidak betul, maka apakah ada yang atau yang lain? Begitu. Ini kan ada atau juga. Gitu ya. Nah, jadi nggak boleh langsung coret A, karena ada atau dua. Gitu. Nah, sekarang pakai gunakan logika yang tadi saya ajari PQ, KP, PQ, RS, dan itu. Jadi coba, jika perusahaan efisiensi produksi, maka. Nah, tidak harus ada keterangan maka, tapi ternyata ini hubungan sebab akibat. Ketika efisien produksinya, maka keuntungannya besar, ya meningkat. Jika keuntungan meningkat, nah tidak kan? Kalimat lain kan? Kalimat lain berarti bukan PQ lagi, bukan Q lagi, bukan Q yang nyambung, tetapi langsung R, terpisah. Jadi ada P, maka Q. Ternyata ada lagi pernyataan lain, ada R, ada S yang berikutnya. Kalau ada dua pernyataan yang saling terpisah, pasti selalu ada dua fakta di soal itu yang ditandai dengan terpisah atau, dan pasti kesimpulannya juga terpisah atau begitu ya. Nah, sekarang yang RS-nya yang mana yang RS-nya? Yang RS-nya jelas jika karyawan produksi, loh kok warnanya sama? Jika karyawan melaksanakan prosedur standar dengan benar, maka tidak ada yang kecelakaan kan begitu. Jadi tidak ada yang kecelakaan kerja. Oke. Jadi di situ poinnya di situ ya. Sehingga di sini adalah R, di sini adalah S. Nah, sekarang faktanya apa? Faktanya apa? Coba dicek faktanya, warna apa yang belum ini? Warna merah. Jadi faktanya adalah saat ini keuntungan perusahaan tidak meningkat. Tidak meningkat itu ada di mana? Ternyata nyambung dengan key. Nyambung dengan key. Ini ada kata meningkat. Berarti kalau tidak meningkat berarti main key. Wes, kalau ada PQ terus kesimpulan main key ya kembali ke main P. Teorinya kan begitu, mendal. Balik ke depannya tetapi harus main. Kalau P-nya efisien produksinya, maka main P ya tidak efisien. Tidak efisien. Apakah ini efisien? Nah, ini kan tidak ada kata tidak. Berarti ini udah pasti salah. Kalau ini salah ya sudah tinggal. Karena hubungan harus atau. Selesai ya? Itu. Kalau yang seterusnya karyawan tidak melakukan prosedur ya jelas pasti benar ya. Dari mana itu acuannya? Ya dari ini, dari atau ini kecelakaan kerja serius.
Kecelakaan kerja serius itu berarti lawannya oranye, ya, lawannya oranye, lawannya pink, ya, lawannya pink. Pink kan tidak kecelakaan kerja serius. S berarti kalau terjadi kecelakaan serius berarti min S. Maka di sini fakta yang kedua adalah min S. Maka kembali ke R, min. Nah, min R pasti ini, pasti. Kalau enggak salah itu namanya A. Betul ya? R-nya kan prosedur operasi standar. Maka tidak standar. Nah, tidak prosedurnya standar. Begitu. Tidak prosedurnya standar. Oke, A. Betul. Berarti tadi lumayan banyak ya yang betul, hampir separuh. Ya, Mbak Is, Mbak Anindya, Mbak Beliana betul, Mbak Vira betul, Mbak Fitria betul, Mas Aziz, Mbak Sabrina betul. Yang lain kurang tepat ya, jawab B. Oh, ada yang jawab C. Ada yang jawab C ya. Ono yang jawab C. Prosedur tidak berdasarkan tetapi. Nah, ini karepe dhewe iki, aturan dhewe. Jadi nggak boleh dicocok-cocok nih nanggone masing-masing. Kayaknya cocok Pak itu Pak. Nggak boleh ya. Itu hati-hati. Oke, cukup. Ya, jam 5 kurang 5 menit. Coba saya ingin lihat soal-soalnya. Kalau saya langsung bahas tidak mungkin untuk soal-soal TWK, bahasa Indonesia. Ya. Jadi soal TWK bahasa Indonesia ini amat amat nyata-nyata keluar ya soal ini. Nyata-nyata keluar. Jadi minta tolong ini nanti akan kita dalami di pertemuan yang akan datang aja ya. Ini panjang soalnya. Soalnya panjang ini. Oke, oke cukup. Kayaknya itu saja. Untuk TWK bahasa Indonesia ini ada 30 soal. Kita pakai di hari Selasa dan Rabu dan Kamis untuk pendalaman ya. Jadi pendalamannya nanti TWK bahasa Indonesia. Sekaligus nanti saya sampaikan banyak hal tentang TWK terkait ini tolong dipelajari ya. Tolong dipelajari. Kenapa kok TWK bahasa Indonesia itu mutlak dipelajari? Karena pasti butuh teori, kecuali untuk wacana. Kalau wacana bisa disamar-samarkan, bisa dirasa-rasakan, bisa diotak-atik. Tetapi kalau sudah bicara tentang teori terkait dengan huruf kapital, kata baku, jenis paragraf, tanda baca, kalimat efektif, imbuhan awalan, partikel, itu pasti butuh teori. Nggak bisa main tebak-tebakan. Sementara TWK Bahasa Indonesia itu ada 3 sampai 5 soal di 30 soal TWK. Ini modal kita. 5 soal ini modal kita yang pasti. Kalau yang lain mungkin di antara 25 soal itu ada 10-an saja yang kita bisa jawab benar dengan efek belajar kita serius TWK. Tapi 15 yang lain saya yakin menemukan model pola soal yang baru yang itu tidak semuanya tidak pernah tahu. Karena itulah yang dirasakan oleh peserta. Semuanya cerita, Pak, separuh lebih, Pak. Yang semuanya itu nalar. Semuanya nalar. Nah, bisa begitu. Tetapi separuh yang lain itu efek pembelajaran ada, Pak, insya Allah gitu. Banyak yang kayak begitu ceritanya. Jadi tidak bisa tinggi ya gara-gara itu. Sudah males belajar, otomatis 5 nomor dan 10 nomor itu kesempatannya menurun benar. Ditambah soal lain yang nalarnya full nalar. Otomatis harusnya 15 itu kita pegang 10 minimal, kita lepaskan tinggal 5. Ya, eman sekali gitu ya. Ini ada teori semua ini ya. Termasuk wacana juga begitu sebetulnya. Untuk menarik ide pokok ada teorinya praktis banget. Tapi ujung-ujungnya teori praktis itu harus dipakai untuk latihan. Begitu ya. Jadi tugasnya minta tolong semuanya sebelum saya menyampaikan ini supaya tidak nol.
Bagi yang tidak pernah baca, minta tolong baca. Di soft file saya lengkap, ada materi tentang ini. Jadi ada. Kalau tidak menemukan, searching aja di Google, banyak sekali bertebaran ya. Penggunaan huruf kapital ada itu di soft file saya. Kata baku ada juga, malah kelompok-kelompok kata banyak itu, ratusan kata baku. Ya, bisa searching ya kata baku dan tidak baku yang sering keluar itu ada. Kemudian pergeseran makna kata itu model-model eh, kayak apa namanya saudara itu mengalami pergeseran makna. Saudara itu kan aslinya ada hubungan kekerabatan, tetapi kan bergeser maknanya ketika menyapa orang lain yang tidak ada hubungan kerabat, ya disapa dengan saudara. Maksudnya begitu, pergeseran makna. Tunawisma, pergeseran makna dari makna lain ya, tidak punya rumah dan lain-lain. Itu maksudnya. Ya, jadi baca. Kemudian kalimat efektif, imbuhan itu harus tahu ya penggunaan imbuhan ini. Kalau nggak tahu bingung. Sering sudah saya bahas di soal paket ini. Oke, sekarang saya minta tolong untuk nilainya tadi yang beberapa yang sudah mengerjakan. Coba saya ingin tahu ada enggak yang nilainya dikonversi ke 175. Yang soal penalaran tadi. Feeling saya nggak ada yang di atas 70%. Feeling saya tapi mudah-mudahan ada di atas 125. Ada enggak? Jumlah benar dibagi 15 kali 175. Silakan. Asli aja, asli nilainya ya, asli yang sudah dikerjakan tadi. Salah berapa? Silakan dihitung supaya ada ketertarikan untuk mengerjakan itu, biasanya evaluasinya dinilai. Silakan setelah itu saya tutup. Nilainya dihitung ya, jumlah benar dibagi 15 soal, yang tadi soal penalaran tadi, dikali 175. Benar berapa? Silakan chatroom. Kalau sudah, mantap, Mbak Kom 116, Mbak Dea. Yuk, belum ada yang 125 ke atas. Nah, Mas Fakruli, 128 itu 70%. Nggak sampai sih, nggak sampai 70% ya. Woi, Mbak Fitriana mantap, 163. Mbak Fitria. Mbak Nindya mantap, 140. Mbak Filiana bagus. Mbak Putri Ayu bagus, 140. Jadi introspeksi ya, teman-teman yang di bawah 100. Jadikan introspeksi ya. Mas Aziz, nah, lolos passing grade, tetapi untuk penalaran itu usahakan mendekati sempurna ya, karena inilah kelebihan kita. Tapi wajar karena soal-soal tadi belum semua saya ajarkan, jadi wajar ya, wajar tidak tinggi. Artinya begini, bagi teman-teman tertentu, langsung aja saya sebut ya namanya, yang tidak tinggi banget, Mas Aziz, Mbak Mas Wisnu, eh, yang di bawah 100, yang mendekati hanya 100 ya, Mbak Dea, walaupun 100 lebih tapi tidak mendekati sempurna ya, tidak di atas 70%. Menurut saya untuk silogisme harus tantangannya harus tinggi ya. Karena begini, Pak saya paham betul tadi, enak banget memahaminya. Itu harus dimanfaatkan. Kalau merasa memahaminya mudah sekali, ya manfaatkan betul, ini loh jadi kelebihan kita. Ya, jadi coba flashback. Apakah dulu SMA belajar soal-soal kayak begitu, cara memahaminya kayak begini? Nah, introspeksi. Kalau tidak menemukan itu dan menemukan hari ini, iman kan kalau ilmunya tidak dipakai. Oke, itu saja. Terima kasih semuanya, keaktifannya. Silakan bermalam mingguan. Enak ini mulai sore, habis maghrib sudah free. Begitu ya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih, mohon maaf ya. Nggak kayak tahun lalu. Tahun lalu full di Sabtu Minggu, tapi tahun ini saya balik. Nah, tapi kalau nanti sudah dekat ujian, nanti kayaknya nggak melihat hari ya. Oke, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Semarang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar Terima kasih Pak. mengembangkan ini, cari apa? Websitenya ini. Kalau mau ketemu lagi. Oke.